Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 201. Ide baru. Bagaimana ini, Dek? Mas tidak bawa apa-apa terkecuali ponsel dan dompet. Nggak usah panik, Mas. Mas cuma antar aja dan kemudian langsung balik ke Surabaya. Dia menelan air ludahnya ketika mendengar jawaban Nina. Tapi Mas kan harus antar adik sampai ke rumah, Dek. Bisa pakai taksi atau minta Pak Didin untuk jemput. Johan diam ketika mendengar jawaban Nina. Harus cari lagi ide selanjutnya. Johan tersenyum licik. Coba aja kalau tadi Mas enggak anterin tas Nina sampai ke dalam pesawat, Mas enggak akan ikut seperti ini. Nina memandang Johan. Enggak apalah, Dek, ini namanya takdir. Johan berkata seakan dirinya pasrah dengan keadaan. Tapi Mas dari capek bola-balik. Nina merasa kasihan memandang wajah Johan. Walau bagaimanapun, ia tidak tega melihat Johan kelelahan karena harus mengantarnya bolak-balik. Jangan bolak-balik naik pesawat, Dek. Bolak-balik naik taksi aja, Mas nggak masalah. Johan mengeluarkan rayuan gombalnya. Nina diam ketika mendengar ucapan Johan. Ingat waktu kita masih muda ya, Dek. Johan tersenyum penuh kehangatan. Kenangan manis bersama Nina tidak akan pernah terlupakan dalam ingatannya. Nina ingin tertawa ketika mendengar rayuan Johan, namun ia mencoba untuk menahannya. Entah mengapa, setiap kali Johan mengeluarkan gombalan seperti ini membuat Nina malu-malu sendiri. Akhirnya bisa berdoaan juga, Dek. Johan tersenyum. Kesempatan seperti ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Johan mengingat memiliki waktu berdua bersama dengan calon istrinya. Nina menang Johan dengan mengerutkan keningnya. Janji ya, Dek, enggak akan nakal, ucap Johan. Mas itu sudah tua, apa masih ada orang tua yang nakal? Nina bertanya dengan polosnya. Biasanya nakal itu anak ABG. Nina memberikan pendapatnya. Johan diam dan mengusap rambutnya ke belakang. Meskipun Mas sudah tua, Teh masih ganteng kan, Dek? Kok Nina nggak tahu? Nina tersenyum geli ketika melihat sikap calon suaminya. Johan diam ketika mendengar ucapan Nina. Ingin sekali ia mengambil cermin dan memandang wajah depan cermin. Emang sih, Dek, nggak seganteng dulu. Nina tertawa ketika mendengar ucapan Johan. Dek, sebenarnya ada yang mau Mas omongin. Johan memandang Nina. Apa? Tanya Nina. Nanti Mas akan cerita di rumah. Kenapa tidak bicara di sini saja? Nina penasaran dengan apa yang ingin disampaikan Johan. Kita sekarang di dalam pesawat, Dek. Mana enak kalau bahas masalah itu di sini. Johan tersenyum genit dan mengedipkan sebelah matanya. Mas jangan genit. Nina memandang Johan dengan memelototinya. Johan tertawa ketika mendengar ucapan Nina. Ditatapnya bibir kecil milik Nina, bibir yang selalu dirindukannya di setiap waktu. Mas beneran rindu, Dek, ucapnya. Apaan sih, Mas? Bukannya sekarang sudah dekat? Nina merasa heran dengan ucapan Johan. Saat ini mereka sedang berdua dan belum berpisah. Pria itu sudah mengatakan rindu. Aneh menurut Nina. Selama puluhan tahun, Mas hidup dengan mulut bayang-bayang. Bila rindu, tidak ada satupun foto adek yang bisa dipandang. Namun tidak membuat Mas lupa akan wajah adek. Mas selalu mengingat wajah adek. Bahkan di saat mata ini terpejam pun hanya wajah adek yang terlihat. Nina diam mendengar ucapan Johan. Puluhan tahun lamanya ia merasakan hal seperti ini. Apa yang diucapkan oleh Johan sama dengan apa yang dirasakannya. Wajah Johan tidak pernah bisa dilupakannya, bahkan saat mata terpejam. Namun Nina masih memiliki foto-foto bersama Johan. Foto ketika mereka masih berstatus pacaran dan setelah menikah.
Rasa rindu itu sakit dek, perih. Johan tersenyum. Mas hidupnya bahagia, punya banyak uang, punya istri yang cantik, pintar, sabar dan baik, punya 2 anak yang cantik-cantik. Nggak sama seperti Nina. Nina tersenyum. Sewaktu kita menikah, Mas sangat bahagia. Meskipun keluar dari rumah di saat hari masih gelap dan pulang ke rumah untuk makan siang, kemudian sore pulang ke rumah untuk mandi dan kembali lagi cari uang. Meskipun seperti itu, rasa capek tidak pernah terasa. Mas sungguh sangat bahagia. Mas kejar pulang ke rumah untuk makan karena rindu adek. Mas pulang sore untuk mandi agar bisa berjumpa dengan adek. Meskipun hanya sebentar saja di rumah, namun Mas sudah merasa memiliki daya baterai yang full karena selesai di charger. Johan bercerita dengan menatap wajah Nina. Air matanya sangat ingin menetes ketika mendengar ucapan Johan. Cincin ini cincin yang pertama kali Mas beli untuk adek. Mas sangat senang ketika bisa membelinya, padahal harganya tidak seberapa. Namun pada waktu itu terasa sangat mahal. Mas sungguh merasa bahagia bisa membelikan cincin ini dari uang hasil kerja keras Mas. Nina menang cincin yang sampai sekarang masih dipakainya. Cincin ini pernah patah. Nina datang ke toko perhiasan dan meminta kepada pemilik toko untuk memperbaikinya. Alhamdulillah, cincin ini masih bisa diperbaiki. Ini cincin yang Mas kasih untuk Nina. Pada waktu itu Nina sangat senang. Hingga sekarang Nina masih sangat menyayanginya. Johan tersenyum menang cincin di jari tengah Nina. Terima kasih ya dek. Iya Mas, Nina tersenyum. Mungkin pria saat ini duduk di sampingnya tidak tahu seperti apa cinta dimiliki Nina untuknya. Rasa bahagia itu hilang seketika ketika taksi yang biasa Mas pakai untuk cari uang dirampok orang. Mengingat ini semua membuat dada Johan terasa sesak. Sampai saat ini Mas masih terus menyesali ini semua. Mas kehilangan momen penting dalam kehidupan Mas. Mas tidak bisa menjaga adek saat hamil Randi. Mas tidak bisa di samping adek ketika melahirkan Randi. Mas tidak bisa menjaga adek di saat adek lepas melahirkan. Mas tidak bisa mendengarkan suara tangis Randi, melihat dia pandai duduk, merangkak, berjalan, mendengarkan dia pandai manggil ayah, mengajari dia menulis dan mengantar jemput Randi ke sekolah. Tubuh Johan bergetar. Nina memandang Johan. Ia bisa melihat penyesalan dalam diri Johan. Mas tidak usah ingat masalah itu lagi. Semuanya sudah berlalu. Meskipun ketika muda kita tidak bisa bersama, namun Nina senang bisa menghabiskan hari tua bersama dengan Mas. Nina tersenyum. Johan menatap Nina dengan mata yang berair. Mas ingin menikmati hari tua bersama dengan adek. Dimanapun adek mau, Mas akan ikut. Johan tersenyum merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Nina tersenyum ketika mendengar ucapan Johan. Selama berada dalam pesawat, mereka tidak ada hentinya bercerita, mengingat masa-masa ketika mereka masih muda. Alhamdulillah sudah sampai Mas, Nina tersenyum. Iya dek. Dengan cepat Johan buka sabuk pengamannya.